pendidikan keagamaan madrasah diniyah berbasis moderasi beragama. Yang pertama yaitu definisi. Kata madrasah terjemahan dari bahasa Arab yang berarti sekolah. Madrasah merupakan isim makna dari darasa yang berarti tempat duduk untuk belajar. Pengertian yang biasa orang awam gunakan untuk madrasah adalah lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah, baik yang mengajarkan ilmu agama Islam dan ilmu umum, maupun ilmu-ilmu umum yang berbasis ajaran Islam. Madrasah diniyah kebanyakan berdiri di lingkungan pesantren salaf atau tradisional murni dan di daerah-daerah, biasanya diprakarsai oleh alumni pondok pesantren salaf yang ingin mendidik anak-anak bangsa dengan kekayaan tradisi intelektual klasik. Di dalam madrasah ini biasanya dipakai kitab kuning yang meliputi pelajaran tauhid, bahasa Arab, fikih, usul fikih, hadis, tafsir, dan tasawuf. Istilah madrasah ini sekarang telah menyatu dengan istilah sekolah atau perguruan tinggi, terutama dalam Islam. Dapat dikatakan bahwa madrasah atau sering disebut sekolah adalah sebuah institusi di mana institusi sekolah itu sebenarnya dapat dilihat dari dua penampilan utama, yaitu pertama, wajah atau profil fisikal, yakni kondisi gedung sekolah dan fasilitas lainnya. Dan yang kedua yaitu kegiatan, kiprah atau kinerja sekolahnya. Selanjutnya, urgensi madrasah diniyah. Masyarakat di era sekarang semakin menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang unik. Di saat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, di saat filsafat hidup manusia modern mengalami krisis moral dan keagamaan, dan di saat perdagangan bebas dunia makin mendekati pintu gerbangnya, keberadaan madrasah tampak makin dibutuhkan orang. Terlepas dari berbagai problem yang dihadapi, baik yang berasal dari dalam sistem seperti masalah manajemen, kualitas input, dan kondisi sarana prasarananya, maupun dari luar sistem seperti persyaratan akreditasi yang kaku dan aturan-aturan lain yang menimbulkan kesan madrasah sebagai sapi perah. Madrasah yang memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh model pendidikan lainnya. Sebagai jembatan antara model pendidikan pesantren dan model pendidikan sekolah, madrasah menjadi sangat fleksibel, diakomodasikan dalam berbagai lingkungan. Pengembangan madrasah di pesantren yang pada umumnya berlokasi di luar kota dirasa tidak cukup memenuhi tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, banyak model pendidikan madrasah bermunculan di tengah kota, baik di kota kecil maupun di kota-kota metropolitan. Meskipun banyak madrasah yang berkembang di luar lingkungan pesantren, budaya agamanya, moral dan etika agamanya tetap menjadi ciri khas sebuah lembaga pendidikan Islam tersebut. Etika pergaulan, perilaku, dan performance pakaian para siswanya menjadi daya tarik tersendiri yang menjanjikan kebahagiaan hidup dunia akhirat sebagaimana tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu karakteristik madrasah diniyah. Yang pertama yaitu fokus pendidikan agama Islam yang mendalam. Tujuannya adalah membentuk pemahaman dan pengalaman ajaran Islam yang kuat. Yang kedua yaitu penyelenggaraan di luar jam sekolah formal, bisa di jam sore, malam, atau akhir pekan, yang memberikan fleksibilitas akses pendidikan agama bagi siswa yang bersekolah di lembaga lain. Yang ketiga yaitu struktur tingkat yang adaptif, memiliki jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman siswa. Yang keempat, metode pembelajaran yang variatif dengan penekanan akhlak, menggunakan kombinasi metode tradisional seperti sorogan, metonan, dan hafalan, dan juga metode modern seperti diskusi dan presentasi. Yang kelima yaitu peran vital dalam pendidikan agama. Masyarakat berfungsi sebagai pusat pendidikan agama bagi berbagai lapisan masyarakat,
tidak terbatas pada usia sekolah. Yang keenam, keterbatasan sumber daya dan pengelolaan berbasis komunitas seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya finansial dan fasilitas. Pengelolaan lembaga pendidikan Islam berbasis moderasi beragama. Pengelolaan lembaga pendidikan Islam berbasis moderasi beragama moderasi di masa sekarang telah banyak mengalami perubahan dan terus berkembang seiring makin kompleks masalah yang dihadapi. Moderasi menghadapi tantangan baik secara internal maupun eksternal, mulai dari masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan hingga pendidikan, untuk dapat mengordinir masyarakat Indonesia mencapai sebuah tujuan bersama dalam keorganisasian pada lembaga pendidikan Islam harus didasarkan pendekatan yang relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia. Perpaduan ragam budaya yang dimiliki bangsa Indonesia menjadikan sebuah pelajaran bahwa manusia saling membutuhkan. Mengembangkan lembaga pendidikan Islam berarti mendidik atau menginternalisasikan ajaran Islam kepada manusia dengan tidak ada batasan selesainya dan agar sesuai dengan konteks zaman. Kehadiran lembaga pendidikan Islam swasta di Indonesia dilatar belakangi oleh keinginan untuk memberlakukan secara berimbang antar ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum dalam kegiatan pendidikan di kalangan umat Islam. Lembaga pendidikan Islam swasta memainkan peranan yang sangat strategis sebagai institusi yang berfungsi mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi tantangan perubahan tata pergaulan dunia, khususnya kemajuan kehidupan masyarakat yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Adapun aspek yang menyangkut dalam manajemen pengelolaan pada lembaga pendidikan Islam adalah sebagai berikut. A. Aspek pengelolaan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan Islam diberikan kebebasan dalam memilih strategi, metode dan teknik belajar mengajar yang efektif menyesuaikan karakteristik siswa, guru, dan sumber belajar yang dimiliki oleh lembaga pendidikan Islam. B. Aspek perencanaan dan evaluasi. Lembaga pendidikan Islam diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan lembaga seperti kebutuhan untuk meningkatkan mutu lembaga. C. Pengelolaan kurikulum. Kurikulum ini dibuat oleh lembaga pendidikan sebagai pedoman dalam menciptakan lembaga pendidikan yang berkualitas. Kurikulum dibuat oleh pemerintah pusat sesuai standar yang berlaku secara nasional. Sementara kondisi lembaga pendidikan yang sangat beragam mengharuskan lembaga pendidikan dalam pengimplementasiannya mengembangkan, memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi namun tidak mengurangi kurikulum secara nasional. D. Pengelolaan ketenagaan. Lembaga pendidikan perlu melakukan pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hubungan kerja, dan evaluasi kinerja tenaga kerja. E. Pengelolaan sarfras. Pengelolaan sarfras dilakukan oleh lembaga pendidikan mulai dari penggadaan, pemeliharaan, dan perbaikan hingga proses pengembangan. F. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan terutama pengalokasian keuangan dilakukan oleh pimpinan lembaga pendidikan secara transparan dan bertanggung jawab. Lembaga pendidikan diberikan kesebaba untuk melakukan kegiatan yang berpenghasilan sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah. G. Pelayanan peserta didik. Pelayanan ini dimulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan pembinaan atau pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan, hingga sampai pengurus alumni. H. Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan proses pendidikan adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan finansial terhadap lembaga pendidikan. I.
pengelolaan iklim lembaga pendidikan. Iklim yang kondusif merupakan prasyarat terselenggaranya kegiatan belajar mengajar yang efektif, lingkungan lembaga pendidikan yang aman dan tertib. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai internalisasi nilai moderasi dalam manajerial lembaga. Jadi, peran kepala sekolah dan guru PAI sangat menentukan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Kepala sekolah harus menerapkan kepemimpinan visioner dan inklusif, sementara guru pendidikan agama Islam harus memiliki kompetensi dalam mengajarkan agama dengan pendekatan moderat. Salah satu strategi yang efektif adalah penguatan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan yang berorientasi pada metode pembelajaran berbasis moderasi. Beberapa sekolah telah menerapkan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam materi ajar dan interaksi di kelas. Nah, dengan strategi manajerial yang tepat, sekolah dapat menjadi lingkungan yang aman bagi peserta didik dalam memahami agama secara inklusif. Nah, kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu madrasah berperan sebagai wadah dalam proses belajar berbasis Islam. Lembaga pendidikan Islam harus dikelola secara baik, efektif, dan efisien dengan tetap berpihak pada nilai-nilai keislaman. Lembaga pendidikan tidak semestinya menjadi kaku dan terbuka pada sistem manajemen yang lebih modern yang mewarnai pengelolaan pada lembaga pendidikan Islam. Upaya mengimplementasikan fungsi pengelolaan dengan tepat selaras dengan nilai-nilai moderasi agar lembaga pendidikan Islam dapat tetap mampu mempertahankan kualitas dan menghasilkan lulusan terbaik. Fungsi pengelolaan manajemen lembaga pendidikan Islam secara konsisten dan komprehensif berbasis moderasi meliputi fungsi perencanaan, mencerminkan nilai moderasi syura atau musyawarah. Nah, fungsi pengorganisasian ini mencerminkan tawazun atau berkeseimbangan dan i'tidal yaitu adil. Fungsi pengarahan mencerminkan tawasud atau toleransi, fungsi pengawasan tahawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif.